Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi GTK tahun 2022 dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi Imlek. Bersama saya Novi Fajarita SPDMM SD Negeri 20 Talang Kelapa. Berikut biodata saya. Nama Novi Fajarita SPDMM, lahir di Palembang 18 November 1979. Saya sekarang bertempat tugas di SD Negeri 20 Talang Kelapa, pendidikan terakhir S2 Manajemen Pendidikan tahun 2016. Dan saya bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya, penerapan pembelajaran diferensiasi melalui strategi Imlek. Strategi Imlek ini akronim dari Active, Meaningful, Learner, Experience, artinya pengalaman belajar aktif dan bermakna. Latar belakang dari pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan, yang pertama bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, karena murid itu berasal dari latar belakang yang berbeda dan anak itu unik untuk dikembangkan. Yang ketiga adalah perlunya memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang beragam. Yang keempat, perlunya mengembangkan potensi terbaik dalam diri murid itu sendiri. Tentu saja dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dengan strategi Imlek ini saya mengalami banyak tantangan. Yang pertama, saya menemukan motivasi belajar internal murid itu sangat rendah. Terlihat dari tidak bersemangatnya murid ketika pembelajaran itu konvensional dan monoton. Kemudian yang berikutnya, kondisi murid yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Yang ketiga, perlu menciptakan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi Imlek ini. Substansi atau konten yang saya hadirkan dalam pembelajaran diferensiasi, yang pertama, makna dari pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid menurut Tomlinson tahun 2000. Maka dalam merencanakan pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Ada 3 aspek dalam pemetaan kebutuhan belajar murid ini. Yang pertama ada kesiapan belajar, yang kedua ada minat belajar, yang ketiga ada profil belajar atau gaya belajar itu sendiri. Pembelajaran diferensiasi ini memiliki 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan konten, pendekatan proses, yang kedua, yang ketiga pendekatan produk. Tentu saja dari ketiga pendekatan ini memiliki ciri yang berbeda. Konten berarti semua materi yang akan kita ajarkan pada murid itu harus berdasarkan tingkat kesiapan belajar, profil belajar, dan minat belajar murid. Pada diferensiasi proses, maka mengacu pada bagaimana murid itu memahami, kemudian memaknai informasi materi yang kita sampaikan dan dipelajari. Pada diferensiasi produk, maka yang akan dihasilkan adalah produk-produk. Produk-produk tersebut dapat berupa karangan, diagram, rekaman, audio, video, poster, dan lain-lain, sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri. Yang berikutnya, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Di sini dari 28 siswa saya, visual ada 46%, auditorial ada 21%, dan kinestetik ada 32%. Saya membagikan link akupintar.id tes gaya belajar ini ke siswa saya untuk mendapatkan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar atau gaya belajar murid ini. Maka saya melakukan pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan diferensiasi proses. Adapun lini masa penerapan pembelajaran diferensiasi melalui strategi Imlek ini, pada pembelajaran matematika bangun ruang yang saya hadirkan ada 4 langkah.
Pertama, melakukan pemetaan kebutuhan murid. Langkah kedua, merancang program pembelajaran dalam bentuk RPP diferensiasi proses. Yang ketiga, menyiapkan media visual berupa video pembelajaran dalam LKPD Levoxit, media dalam murid yang kinestetik, menyiapkan benda konkret dalam bentuk bangun ruang benda konkret. Sedangkan untuk murid yang auditorial, saya siapkan video simulasi bangun ruang. Dan langkah keempat, tentu saja melakukan evaluasi, refleksi pembelajaran, serta membuat rencana tindak lanjut selanjutnya. Di sini saya hadirkan RPP berdiferensiasi pada strategi Imlek-nya ada pada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti inilah dihadirkan strategi Imlek muncul, yaitu pembelajaran aktif dan bermakna dalam RPP berdiferensiasi ini. Baik anak-anak dari RPP diferensiasi tadi kita lihat semua ada halaman di sana. Salah satunya nanti kalian harus melihat itu video pembelajaran materi di dalamnya ya. Nanti bisa diakses, langsung diklik pada tanda panah di dalam video tersebut. Ini bisa bahagia belajar bersama Bu Novi. Pembelajaran diferensiasi dihadirkan lebih menyenangkan. Saya bahagia belajar bersama Bu Novi. Pembelajaran diferensiasi dihadirkan lebih menyenangkan. Saya bahagia belajar bersama Bu Novi. Pembelajaran diferensiasi dihadirkan lebih menyenangkan. Saya bahagia belajar bersama Bu Novi. Pembelajaran diferensiasi dihadirkan lebih menyenangkan. Saya bahagia belajar bersama Bu Novi. Pembelajaran diferensiasi dihadirkan lebih menyenangkan. Saya bahagia belajar. Langkah selanjutnya ini adalah dokumentasi kegiatan dalam pembelajaran diferensiasi melalui strategi Imlek ini. Selanjutnya, dampak dari pembelajaran diferensiasi proses yang saya lakukan dengan strategi Imlek. Yang pertama, motivasi belajar internal murid meningkat. Hal ini terlihat dari hasil LKPD Levoxit-nya sangat baik dan nilainya sudah lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam. Artinya di sini murid mendapatkan aktivitas atau kegiatan belajar yang beragam sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, yaitu visual, auditorial, serta kinestetik tadi. Yang ketiga, tentu saja dampaknya adalah dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi Imlek. Sehingga strategi Imlek yang saya hadirkan ini adalah sebagai motivasi diri saya untuk menghadirkan pembelajaran yang aktif dan bermakna di dalam kelas saya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian saja presentasi berbagi aksi nyata, berbagi praktik baik saya dalam pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi Imlek. Imlek ini akronim dari Active, Meaningful, Learner, dan Experience. Ada kalimat motivasi dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.